Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak yang soleh dan solehah, kita sudah masuk di pertemuan kelima, yang setelah kemarin kita sudah melakukan Zoom. Banyak yang sudah Ustazah jelaskan, dan kali ini Ustazah akan menjelaskan tentang kisah Nabi Soleh. Ya, Nabi Soleh itu hidup pada zaman dahulu. Beliau memiliki kaum atau ladang dakwahnya yang disebut dengan kaum Tsamud. Bagaimana kaum Tsamud ini? Apakah kaum Tsamud ini selalu menurut kepada Nabi Soleh? Tentunya semua nabi dan rasul diutus ke bumi ini untuk berdakwah, dan tidak semuanya kaum itu mau mendengarkan perintahnya dan mengikuti semua perintahnya. Padahal sudah jelas Nabi Soleh adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Nabi Soleh, yaitu kaum Tsamud, adalah kaum yang menyembah berhala. Salah satu tujuan Allah menurunkan Nabi Soleh sebagai nabi yaitu adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kaum Tsamud ini tidak lagi berhala atau menyembah patung, ya. Nah, tetapi kaum Tsamud ini tidak percaya kepada Nabi Soleh. Akhirnya Allah memberikan unta kepada Nabi Soleh sebagai bukti bahwa Nabi Soleh itu adalah nabi. Kemudian salah satu kaum dari kaum Tsamud ini malah mengganggu untan Nabi Soleh. Nah, Nabi Soleh tidak membiarkan hal itu terjadi. Nabi Soleh sudah memperingati dan memberikan nasihat kepada kaumnya. Janganlah engkau mengganggu wadah minum untaku. Itu. Kalau misalnya engkau mengganggu, maka Allah akan menurunkan azabnya. Tapi para kaumnya tidak percaya, karena mereka merasa dengan hanya mengganggu seperti itu tidak akan terjadi apa-apa. Sehingga kaumnya tetap mengganggu sampai ada yang membunuh dari unta tersebut. Akhirnya unta itu meninggal. Lalu apa yang terjadi ketika unta itu setelah meninggal? Benarkah azab dari Allah itu akan turun? Tentu. Allah ketika berkata, Allah ketika berfirman, maka semua itu pasti akan terjadi. Maka kaum Nabi Tsamud ini dihujani hujan batu. Ya, bayangkan anak-anak, ketika hujan air bertambah petir, kita saja sudah takut. Nah, sekarang ini adalah hujan batu. Hujan batu menyebabkan kaum Nabi Tsamud, kaum Tsamud ini, kaum Tsamud ini meninggal semua, binasa, tidak ada yang tersisa satupun. Nah, cerita Nabi Tsamud, hikmah yang bisa kita ambil dari cerita Nabi Soleh terhadap kaum yang membangkang, yaitu kaum Tsamud, adalah kita sebagai umat muslim, umatnya Nabi Muhammad, berusaha untuk mentaati segala peraturan yang Allah berikan, menjauhi larangannya dan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Jangan sampai ketika kita enggan melaksanakan sunnah-sunnahnya, kita sudah didahulukan oleh yang namanya azab, ya, karena penyesalan itu hanya ada di belakang. Jangan sampai kita merasakan azab karena enggan melaksanakan perintah dari Allah dan menjauhi larangannya. Semangat untuk selalu menuntut ilmu, semangat selalu untuk menjalankan sunnah-sunnahnya, dan semangat untuk selalu menjalankan perintahnya. Terima kasih, mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Ustazah akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.